Halo semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang di channel Maut ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya. Tak usah berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. 10 tahun kemudian, Sin memperlihatkan Sayu yang masih berada di dalam gua. Gua yang sama di mana masternya dan 3 tetua bertarung. Dia duduk dan bersandar pada sebuah altar. Dia termenung dan berbicara sendiri akan dia sedang berbicara dengan masternya. Dia teringat saat-saat terakhir Joksan dan nonanya dibawa pergi oleh para utusan Yuan, dan di saat dia bertemu dengan Master Han. Jika saja Master Han tidak ada di sana saat itu, mungkin nasib Sayu akan berbeda. Dia teringat ketika dia disiksa saat itu. Dia diikat dan dibentangkan pada dahan pohon. Dan ketika itu Master Han datang dan menanyakan apakah Sayu ingin hidup. Master Han saat itu datang tepat waktu, di bawah bulan purnama yang indah saat kawanan serigala mau memangsanya. Tidak hanya menyelamatkan, tetapi sosok yang merubah hidup Sayu dan mengajarinya berdiri sendiri di dunia seni bela diri. Dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dunia di mana kekuatan adalah tolak ukur sebuah kesuksesan. Master Han adalah orang yang sangat berharga dalam hidup Sayu. Dia teringat kembali ketika itu wajahnya yang babak belur dan sebagian besar tubuhnya telah hancur dan hanya bisa menunggu kematian. Dia teringat perkataan masternya yang memastikan tekad Sayu ingin hidup walaupun harus melalui penderitaan yang lebih buruk dari neraka. Kembali lagi kepada Sayu yang masih berada di dalam gua. Dia menoleh dan berbicara kepada masternya, seakan masternya masih hidup. Sayu berkata bahwa sudah lama sejak masternya masuk dalam tidur abadi. Namun dia masih terlihat sama seperti waktu itu. Ternyata altar itu adalah tempat jasad Master Han diletakkan. Sayu masih menemani jasad masternya. Sudah 10 tahun lamanya Master Han dalam tidur panjangnya. Akan tetapi jasadnya tak banyak berubah. Sayu masih mengenang kebaikan-kebaikan masternya yang terlalu besar bagi Sayu. Dia sangat bangga bisa menjadi murid dari Master Han. Sayu memberikan penghormatan terakhirnya sebelum meninggalkan jasad masternya di dalam gua pertapa. Gua di mana masternya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Menerus Jenderal Artileri Surgawi ke-35 dan Sayu, saya menyapa Anda untuk terakhir kalinya sebelum saya pergi, ucap Sayu dengan lantang sambil bersujud kepada masternya. Walaupun sudah 10 tahun lamanya, tapi Sayu masih bersedih atas kehilangan masternya. Cinta yang diberikan masternya kepadanya begitu besar, hingga Sayu merasa tak mampu membalasnya. Dia meneteskan air matanya sebelum dia pergi. Setelah itu, dia mulai bangkit dan beranjak pergi. Dia harus berdiri dengan kokoh dan tegar menghadapi kenyataan pahit. Mulai sekarang, dia harus berjalan sendiri menapaki jalan bela diri tanpa didampingi masternya. Sayu mulai melangkah pergi menuju pintu keluar dari gua pertapa. Akan tetapi, Sayu seakan teringat perkataan masternya, seakan masternya masih mengawasinya. Dia pun menoleh ke arah jasad masternya yang berada di belakangnya dan menyaut panggilan masternya seperti masternya baru saja memanggilnya. Sayu teringat perkataan masternya pada saat itu, saat di mana Sayu sedang sekarat dan ditolong oleh masternya. Saat itulah Master Han melihat tekad dari Sayu dan hatinya tersentuh oleh Sayu karena dia selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Bahkan ketika dirinya sekarat, dia tetap tersenyum. Lalu dia mengangkat Sayu menjadi muridnya dan memberikan semua yang dia miliki kepada Sayu.
agar supaya nanti ketika Mas Rehan sudah tiada, Sayu bisa berjalan sendiri. Sayu terdiam sejenak mengingat kenangannya dengan masternya. Setelah itu, dia tersenyum dan memantapkan hatinya serta menguatkan tekadnya untuk memenuhi harapan masternya. "Saya akan berjalan sendiri sekarang," ucap Sayu sambil tersenyum. Lalu Sin memperlihatkan lonceng yang mulai dibunyikan, menandakan ada sebuah pertanda. Ternyata lonceng itu berasal dari kuil Bongma yang berada di pegunungan Myeohyang. Bunyi lonceng itu menggema di berbagai sudut pegunungan itu. Bunyi itu juga sampai ke tempat patung para tetua. Mendengar bunyi lonceng itu, ribuan murid perguruan panik dan berlari ke suatu tempat. Mereka berteriak bahwa roh jahat telah terbangun. Setelah itu, Sin menunjukkan bahwa ribuan murid sudah berkumpul di depan gua pertapa. Seakan mereka menunggu sesuatu muncul dari dalam gua. Setelah itu, gelombang energi keluar dari dalam gua. Itu seperti ada sesuatu yang memaksa keluar dan mendobrak batu segel yang menutupi pintu gua. Setelah itu, salah satu pemimpin murid itu berdiri di paling depan dan dia mengingatkan para murid yang lain bahwa gua yang ada di depannya adalah gua di mana para tetua menyegel roh jahat yang membawa kekacauan ke dunia. Mereka selama ini mengawasi gua itu. Mereka bertekad untuk mencegah roh jahat itu bangkit dan siap bertempur. Mendengar itu, ribuan murid yang lain langsung bersemangat dan memasang kuda-kuda untuk bertahan ataupun menyerang. Lalu pemimpin murid itu tersentak kaget karena tiba-tiba terjadi gempa. Lalu formasi mereka pun menjadi kacau akibat gempa itu. Gempa itu menggetarkan seluruh pegunungan. Setelah itu muncul retakan pada batu segel yang menutupi pintu gua. Retakan itu semakin lama semakin melebar, menandakan bahwa batu segel itu hampir mencapai batasnya. Tak lama, ledakan energi pun terjadi di pintu gua pertapa. Ledakan itu sangat menyilaukan dan energi yang dilepaskan sangatlah besar. Semua murid terhempas akibat ledakan itu. Mereka berhamburan tak karuan. Tak berhenti di situ, ledakan itu menggetarkan seluruh pegunungan. Akibatnya, seluruh awan yang menyelimuti pegunungan terhempas beberapa kilometer menjauh dari pusat ledakan. Si pemimpin murid itu pun tercengang dan bingung melihat fenomena yang terjadi. Seluruh jebakan yang menyelimuti kuil Bongma menjadi hilang akibat ledakan energi itu. Sontak tubuhnya bergetar lagi seakan dia sedang menghadapi bahaya. Dan benar saja, batu segel itu terbelah dan jatuh ke arahnya. Dia pun lambat dalam merespon dan tak sempat melarikan diri. Akan tetapi, dia masih selamat karena terhindar dari kejatuhan batu segel itu. Lalu muncul seseorang dari dalam gua. Dan benar, orang itu adalah Sayu. Dia keluar dengan begitu santainya. Dia telah menghancurkan batu segel itu dengan mudahnya. Dia terdiam sejenak dan memperhatikan sekitar. Lalu dia tersenyum sambil melihat sesuatu yang sudah lama ia tak lihat. Dia sedang menatap ke arah langit, merasakan cahaya matahari dan menikmati birunya langit. "Langit yang cerah," ucap Sayu. Dia masih asik menikmati cahaya matahari yang memasuki celah tebing pegunungan. Ia sudah sangat lama tak merasakan silaunya sinar matahari. Di sisi lain, ada seseorang yang panik melihat Sayu. Dia teringat bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah orang yang mengikuti Master Han masuk ke dalam gua pertapa. Dia tak akan merasakan kembali rasa sakit ketika kakinya terputus. Dia teringat saat kejadian itu, dan dia tak akan pernah bisa melupakannya. Saat dimana terjadinya pembantaian, ketika itu ribuan nyawa murid melayang. Dia yakin bahwa sosok itu adalah orang yang berdiri di samping Master Han saat itu. Orang yang telah memutuskan kaki kanannya.
dan orang yang telah membantai dan meremukkan tubuh ribuan murid. Dia adalah murid dari Master Han, sang roh jahat. Dia adalah orang yang sama memiliki mata yang bercahaya biru. Dia adalah Dan Sayu. Di sisi lain, Sayu tersadar ada sesuatu yang berbeda di pegunungan itu dari sebelum ia memasuki gua itu. Dia menyadari ada sebuah kuil yang baru dibangun. Lalu ada sosok yang menjawab pertanyaan dalam benaknya. Dia menjelaskan bahwa kuil itu dibangun untuk menghalangi roh jahat. Dan kuil itu dibangun untuk menghormati 3 tetua yang telah mengorbankan diri mereka. Ucap seorang biksu yang berjalan menghampiri Sayu. Lalu pemimpin murid itu terkejut karena ada biksu monjung di tempat itu. Ya, dia adalah biksu di kuil Bukma, yaitu biksu monjung. Lalu dia melanjutkan perkataannya dan bertanya kepada Sayu, apakah dirinya menginginkan perang berdarah dengan orang-orang di negeri ini seperti yang masternya lakukan? Sayu pun menjawabnya dengan tersenyum bahwa itu adalah jalan yang dipilih masternya. Lalu Sayu sendiri tak menginginkan perang dan tak tertarik terlibat di dalamnya. Mendengar jawaban Sayu, biksu monjung merasa heran dan sulit mempercayainya. Kenapa seorang murid dari roh jahat tidak menginginkan perang? Di sisi lain, pemimpin murid yang mendengar percakapan itu meyakinkan kepada biksu monjung untuk tak mempercayainya karena dia adalah murid dari roh jahat dan menghentikan omong kosong ini. Akan tetapi, biksu monjung memilih untuk mendengarkan perkataan Sayu terlebih dahulu. Mendengar itu, pemimpin murid itu tak sependapat dengan biksu monjung dan memilih untuk langsung menyerangnya. Sejak dia dikalahkan oleh roh jahat, dia bertekad untuk mengabdikan dirinya pada agama Buddha dan seni bela diri. Dia menjadikan Sayu target untuk dia kalahkan. Dengan emosinya yang meluap-luap, dia akan bergerak untuk menyerang Sayu. Dengan kepedeannya yang melebihi langit, dia berkata bahwa dia bisa mengalahkan Sayu. Bahkan jika Master Han datang saat ini, dia bisa mengalahkannya. Sayu pun masih terdiam memperhatikannya yang sudah siap menyerang. Lalu Sayu dengan santai berkata, kalau begitu yang kamu mau, maka aku akan berurusan denganmu. Setelah itu Sayu berbalik dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan terlebih dahulu. Pemimpin murid itu malah menyangka Sayu melarikan diri. Sayu pun tak menanggapinya, lalu berbalik menatap patung 3 tetua. Apakah patung itu dibuat untuk menghormati 3 tetua? Sayu melanjutkan perkataannya bahwa patung itu tidak begitu mirip dengan para tetua itu. Lalu dia pun tak mempermasalahkannya karena patung-patung itu akan segera hancur. Dia mulai menggerakkan tangannya seperti ia akan melakukan sesuatu pada patung-patung itu. Dia mulai mengalirkan ki petir ke tangannya dan menempelkannya di dinding tebing. Kekuatan Jenderal Artileri Surgawi, ki petir. Tangan Sayu bercahaya dan memancarkan kekuatan yang luar biasa besar. Tebing itu seperti bergejolak, tak kuat menahan kekuatan Sayu. Retakan demi retakan muncul dan melebar ke segala penjuru tebing gua itu. Dalam benaknya, dia memanggil masternya dan meminta maaf karena dirinya yang tak berguna. Masternya sampai tak bisa beristirahat dengan tenang. Dan sekarang masternya bisa beristirahat dengan tenang. Dan boom, gua pertapa hancur berkeping-keping karena kekuatan Sayu. Puing-puingnya berhamburan ke segala arah. Gua itu diratakan Sayu hanya dengan sentuhan tangan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang-orang yang melihatnya ketakutan akan kekuatannya. Mereka sampai berkeringat dingin. Di sisi lain, biksu monjung tak menyangka bahwa murid dari roh jahat bisa mewarisi sepenuhnya kekuatan dari roh jahat. Lalu Sayu yang telah selesai dengan urusannya langsung berbalik ke arah mereka.
dan bertanya apakah mereka ingin menyerangnya satu persatu atau secara bersamaan, ucap Sayu sambil tersenyum. Lalu Sayu melanjutkan perkataannya bahwa satu persatu ataupun maju sekaligus, semua itu tak ada bedanya bagi dirinya. Puing-puing dan debu masih berhamburan ke segala arah. Mereka masih gemetaran melihat apa yang terjadi. Gua dan tebing yang sebelumnya menjulang tinggi dengan gagahnya sekarang luluh lantah dan rata menjadi dataran. Mereka semua terdiam, tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Tak lama, Biksu Monjung mengatakan sesuatu dengan keringat dingin yang masih membasahi wajahnya. Dia bertanya kepada Sayu bahwa jika mereka membiarkannya pergi, apa yang akan dia lakukan. Sayu pun menjawab dengan santai bahwa itu akan mengurangi beberapa gangguan bagi dirinya, dan dia akan berterima kasih jika mereka melakukannya. Lalu Biksu Monjung pun merasa lega dan mempersilahkan Sayu untuk pergi. Lalu Biksu Monjung berkata bahwa ide untuk memblokir Jenderal Artileri Surgawi hanya dengan waktu 10 tahun adalah hal yang tidak masuk akal. Dia berkata seperti itu karena telah melihat sendiri kengerian kekuatan Jenderal Artileri Surgawi. Kekuatan itu sudah di luar logika akal sehat manusia. Sayu yang mendengar bahwa sudah 10 tahun berlalu sejak masternya meninggal menjadi bingung. Tak menyangka bahwa waktu sudah berlalu begitu lama. Lalu Sayu bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Saat dia berjalan dan bersimpangan dengan pemimpin murid, dia berkata bahwa menurutnya 10 tahun yang lalu adalah pertempuran yang adil. Akan tetapi, jika dirinya merasa itu tidak adil, dia bisa mencari dirinya kapanpun jika masih ingin balas dendam, ucap Sayu sambil berlalu pergi. Melihat Sayu akan pergi, Biksu Monjung menanyakan, kemanakah dirinya akan pergi setelah menuruni gunung? Lalu Sayu menjawab bahwa dirinya akan memenuhi keinginan terakhir masternya dan temannya, dan dia akan pergi ke mainland, ucap Sayu sambil menatap hamparan bukit dan tebing yang berada di hadapannya. Mendengar itu, Biksu Monjung sedikit tertawa dan memperkirakan bahwa mainland akan sedikit berisik sekarang. Sayu pun hanya melirik ke arahnya dan tersenyum. Setelah itu, Sayu pun melompat pergi. Dia akan pergi memenuhi keinginan masternya dan temannya. Dia begitu bebas dan tenang, seakan tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengikatnya. Dalam persepsi Biksu Monjung, roh jahat atau Master Han adalah orang yang memiliki kekuatan seperti badai, yang auranya digunakan untuk menguasai semua orang. Akan tetapi, dirinya tak merasakan aura apapun dari muridnya, yaitu Sayu. Itu artinya Sayu telah mencapai tingkatan di mana dia tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Dalam penilaian Biksu Monjung, Sayu mungkin sudah melampaui masternya, dan mungkin dia adalah Jenderal Artileri Surgawi yang paling berhasil. Part 8 pun berakhir di sini. Nantikan part selanjutnya. Dukung terus channel ini supaya bisa rutin upload untuk menghibur kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudera. See you next